ini sesuai dengan Perda. Kalau di Kota Padang ya, Perda nomor 6 tahun 2003, memang anak-anak yang usia SD atau MI itu Madrasah Ibtidaiyah itu diwajibkan untuk ikut mengaji. Ada di MDTA atau ada di TPQ. Nah, tapi setelah itu, setelah dari tempat dari MDTA atau TPQ ini, apalagi sudah dapat ijazah ngaji, apalagi kalau sudah ikut acara khatam Al-Quran. Makanya anak-anak kita mengatakan, kenapa nggak mau ngaji? Karena udah katakan khatam Al-Quran katanya, kan nggak mau lagi ngaji. Nah, kenapa demikian? Karena di sekolah yang diminta, ini kerja sangat luar biasa, kerjasama yang baik di pemerintah kita, ketika anak masuk SMP, itu sejak tahun 2004 dulu tuh, diminta ijazah atau surat keterangan dari tempat mereka mengaji. Betul nggak anak ini sudah mengaji? Betul nggak mereka ada kegiatan agama atau ngaji di TPQ atau di masjid atau di MDTA? Tetapi nanti setelah MDTA atau setelah TPQ ini nggak lanjut lagi ke TQA atau nggak lanjut lagi ke MDTW. Artinya ketika mereka sudah SMP, sangat sedikit anak-anak kita yang mau ikut ngaji lagi. Ya, ketika sudah SMP. Kenapa? Karena di SMA nggak diminta lagi surat keterangan mereka dari sekolah itu atau dari tempat mengaji itu bahwa mereka sudah mengaji di tingkat MDTW atau di TQI. Kan di SMA nggak diminta lagi atau nggak menjadi persyaratan utama lagi gitu seperti di SMP. Sehingganya anak-anak nggak mau ngaji lagi. Makanya kita perlu dan butuh ada regulasi dari pemerintah. Peran umara ini penting sekali ya Ustaz ya. Nah, seperti Kota Padang dan di beberapa kota lain di Sumbar sudah diterapkan untuk yang tingkat MDTA atau TPQ ini wajib mengaji, syarat untuk masuk SMP atau MTS atau senayah nantinya gitu. Nah, kemudian karena sejak kecil ini anak memang tidak dilatih dengan agama, dijauhkan dari agama contohnya. Makanya saya teringat dengan almarhum Ki Haji Zainuddin MZ pernah mengutarakan, otak boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Setinggi apapun pendidikan anak, yang paling utama itu adalah pendidikan agamanya. Karena rusaknya perilaku moral anak-anak atau remaja hari ini, itu disebabkan karena kedangkalan agama mereka. Karena sejak kecil tidak dididik dengan agama oleh orang tuanya. Hanya mengandalkan pendidikan agama yang 4 jam seminggu di sekolah formal, di SD atau di... saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlil masykurah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat barangkali salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tema kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa. Bagaimana menciptakan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, kemudian menjadi aset yang luar biasa bagi orang tua untuk mengantarkan orang tuanya menuju surga. Karena menciptakan anak yang soleh dan soleha itu sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya tidak akan bisa menyulap anak yang salah menjadi soleh hanya dengan sin cara bin Abu Bakar langsung soleh, nggak bisa. Mustahil, tapi harus lewat proses dulu gitu kan. Sebenarnya kalau kita, semua kita, setiap yang beragama Islam, kalau ditanya, mau nggak kamu masuk surga? Semua kita pasti akan menjawab mau masuk surga, siapapun orangnya. Asalkan dengan catatan orangnya normal, sekalipun orang yang suka bermaksiat, rajin gemar berbuat maksiat, pejudi, pemabuk, minum keras, pezina dan sebagainya, kalau kita tanya, mau nggak kamu masuk surga? Atau mau nggak anaknya jadi anak yang soleh dan soleha? Pasti semuanya pasti akan menjawab iya, pasti benar. Cuma terkadang ada dari kita ketika ingin menjadi anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sementara prosesnya bagaimana tahapan-tahapan step by stepnya tidak kita lalui, maka nonsen mustahil rasanya anak kita akan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha yang akan mengantarkan orang tuanya nanti menjadi tiket orang tuanya untuk masuk surga. Ya, pemirsa TVRI di mana saja kita berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kata beliau,
tarjun najata walam taslik masalikaha. Inna syafinata la tajri 'ala yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, tapi engkau tidak pernah menempuh jalannya, niscaya kapal itu tidak akan pernah berlayar di daratan. Kapal memang layarnya di lautan, di air, gitu. Akan pernah di daratan. Artinya, kita ingin menciptakan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, tapi usaha kita maksimal dari orang tua nggak ada. Maka insya Allah tidak akan pernah menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, tahapan-tahapan itu tidak akan bisa diperoleh oleh orang tua setelah anak baru lahir saja, tidak. Tapi memang diawali dari proses bagaimana mencari jodoh yang terbaik itu. Makanya Rasulullah katakan dalam hadisnya, ketika mencari jodoh baik suami maupun istri itu utamakan yang 4. Dari yang 4 itu hartanya, kekayaannya atau tampangnya, kemudian bibit bebot seperti kata orang tua kita. Yang paling utama itu yang harus kita cari adalah agamanya. Utamakan agama, ad-din ya, agamanya. Walaupun agama itu urutan yang keempat, tapi ketika memilih ini utamakan agamanya. Karena seperti ini, banyak di antara kita sangat ironis sekali ketika ada orang tua yang di saat dia mau melangsungkan pesta pernikahan anaknya, contohnya dikasih undangan sama tetangga, dikasih undangan sama family atau sama rekan-rekannya, kawan-kawannya, contohnya kan, besok datang tempat saya ya, anak saya mau pesta, mau nikah nih, dikasih undangan. Ketika ditanya, menantu ibu siapa? Ya ini kebanggaan dari orang tua biasanya, menantu ibu siapa? Alhamdulillah, bangga saya rasanya punya anak. Kenapa ibu? Ya karena dia bisa mencari calonnya, suaminya yang PNS, yang ASN atau yang kerja di perusahaan ternama, yang gajinya belasan juta rupiah. Luar biasa bangganya orang tua. Setiap kali ketemu sama teman-teman yang lain diceritakan semuanya menantunya yang hebat, luar biasa. Tapi ketika kasih undangan sama temannya, datang nanti ya pesta pernikahan anak saya. Menantu ibu siapa? Ya, kalau bahasa kitanya di Minang, ya balai. Itulah jodohnya gitu ya Ustaz. Pane ambo mangecian jani tule kece awak iyo jua kecenya cinta kecenya. Masya Allah. Kalau ndak jitunya ndak kan nikah doh. Kan ndak kan nikahnya doh. Ya adalah cinta sejati mana. Karena ada anak yang bilang cinta sejati kau nggak percaya belahlah dadaku. Bukit akan kudaki, lurah akan kuturuni, lautan akan kuseberangi, tapi masjid akan kulewati katanya. Ya, masjid akan kulewatinya. Nah, kemudian ketika ditanya seperti itu, calon menantu ibu siapa? Ya, mungkin itulah takdir bagi dia. Itu loh jodohnya kabarnya, Pak. Siapa Bu? Garin Musajid tuh. Kalau Garin Masjid yang jadi menantunya atau orang-orang yang dari background agama jadi menantunya, agak berkecil hati orang tua. Banyak yang seperti itu gitu. Tapi ada juga yang sebagian yang sangat luar biasa antusiasnya. Ketika datang yang pejabat, datang yang ASN, datang orang kerja perusahaan ternama contohnya, dia nggak mau. Yang ditanyakan pertama kali, bisa nggak sholat? Bisa nggak baca Al-Quran? Bisa nggak baca kitab contohnya? Tahu nggak dengan agama? Karena ini nanti yang akan memimpin anaknya, yang akan melahirkan generasi penerus yang akan ikut membawa orang tua, keluarganya masuk dalam surga. Karena seperti kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kata Allah dalam Al-Quran, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga adnin itu yang mereka akan masuk ke dalamnya. Bersama siapa orang ini akan masuk dalam surga nantinya? Wa man sholaha, beserta orang-orang yang soleh. Dari siapa orang yang soleh itu? Siapa terdiri dari yang soleh? Min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Tergolong dari bapak mereka, dari pasangan mereka, suami atau istri mereka, kemudian dari anak-anak cucu keturunan mereka. Jadi dari ayat itu Allah sampaikan kepada kita, ternyata kita bisa masuk surga loh bersama dengan keluarga kita. Berbahagia nanti di surga bersama dengan keluarga kita. Tapi dengan catatan harus jadi anak yang soleh dan soleha dulu. Kalau nggak kita lewati prosesnya, kalau nggak akan bisa menciptakan anak yang soleh dan soleha, maka dalam surga nanti kita tidak akan bisa berkumpul dengan keluarga kita. Ya. Nah Ustadz, kalau konsepnya tadi kan kita dalam proses mencari jodoh utamakan agamanya. Tapi kan banyak juga nih kita ada mendapat debatan-debatan realistisnya saja. Emang kita makan pakai itu saja. Nah, bagaimana nih meluruskannya, Ustaz? Iya, ada sebagian dari masyarakat kita mengatakan ya nggak akan bisa makan hanya dengan doa, dengan bacaan ayat aja, nggak bisa dengan ibadah saja. Ya, memang Rasulullah katakan, berusahalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi bekerjalah, berusahalah, beramal untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Nah, agama Islam itu bukanlah agama orang pemalas, yang agama yang hanya berandai-andai, seandainya saya seperti ini, andai saya kaya, jikalau tidak. Tapi ada usaha. Nah, di sinilah letaknya nanti untuk merubah takdir Allah, yaitu takdir mu'allaq namanya.
berusaha merubah takdir muallak, yang miskin bisa jadi kaya, yang sakit bisa jadi sehat dengan jalan ikhtiar atau usaha. Nah, artinya memang bukan berarti kita hanya patokan agama saja, sementara 3 syarat yang diutarakan oleh Rasulullah itu kita abaikan, tidak. Ya, tetap keempat-empatnya kalau bisa kita ambil, tapi utamanya, yang paling utama itu adalah agamanya. Utamakanlah agamanya. Karena kalau ketampanan ini beriring dengan bertambahnya usia, maka ketampanan, kecantikan itu akan memudar. Kalau kekayaan juga seperti itu. Kekayaan itu akan bisa hilang dengan sekejap ketika ada dimaling orang, ada musibah, ada bencana, kebakaran dan sebagainya. Kekayaan akan hilang dengan sekejapnya. Tapi agama, kalau pondasinya ini yang kuat, karena ini agama itu pondasi lah. Sama seperti kita mau bangun satu bangunan atau rumah, di saat pondasinya ini sudah kita bikin dengan sangat bagus sekali, kuat sekali pondasinya, mau dibangun rumah itu atau bangunan itu berapa lantai pun, berapa tingkat pun, insya Allah tidak akan goyah, kuat dia. Tapi kalau seandainya pondasinya ini yang rapuh, contohnya pondasinya yang rapuh, agamanya yang nggak ada, bagaimana akan menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang tertulis setiap kali ada undangan pesta, ada tulisan di sana tuh, menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ketika kita dikasih amplop contohnya, atau kado oleh tamu yang datang kita undang untuk pesta pernikahan kita, itu setiap kado, setiap amplop itu ada tulisan semoga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi itu hanya sekedar tinggal dengan doa saja, hanya sekedar doa, tapi usaha untuk mencapai itu nggak ada gitu. Jadi bukan berarti kita abaikan 3 syarat yang diajarkan Rasulullah, hanya mengambil satu agama saja, tidak. Ya memang kita tidak akan bisa hidup dengan agama saja, karena kita tinggal di dunia. Sama ibarat kita nyebrang di satu jembatan. Tujuan kita itu adalah kampung sebelah, akhirat contohnya. Tapi ketika di jembatan ini ada yang nawari makanan, ada nawari minuman dan sebagainya, wajar kita ambil. Kita hidup di dunia, jembatan menuju akhirat, ada ditawarkan jabatan, ada ditawarkan pekerjaan, ada ditawarkan harta benda seperti tadi, itu boleh kita ambil, silakan. Tapi tujuannya jangan lupa. Maka yang paling penting itu adalah agama. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat ada rumah tangga, apalagi rumah tangga hari ini, kebanyakan remaja-remaji, pemuda-pemudi hari ini ketika nikah hanya berdasarkan kepada cinta, landasannya itu cuma suka sama suka. Ya, untuk kedepannya jarang mereka yang terlalu memikirkannya gitu. Berarti konsepnya di sini tugas orang tua mengarahkan anaknya berarti iya, ya, benar sekali. Dan bagi seorang anak yang ingin mencari pasangan harus berpikir-pikir tentang 4 hal tadi berarti ya, Ustaz. Jadi jangan konsepnya cinta saja. Cinta saja. Baik. Berarti yang pertama kita untuk menuju memperoleh anak yang bisa menjadi jalan ke surga adalah mencari jodoh yang soleh. Mencari jodoh yang soleh. Yang kedua apa lagi nih, Ustaz? Nah, setelah kita dapat jodoh yang soleh dan soleha gitu. Kalau seandainya yang kita peroleh itu, ini yang dikatakan dengan sukufu ya. Ya, sukufu. Kalau kita sudah peroleh yang soleh dan soleha, makanya sering kita sampaikan dalam setiap kali kajian, jangan pernah mencari jodoh atau pasangan kita yang soleh dan soleha, tapi jadilah pribadi yang soleh dan soleha. Masya Allah. Ya. Kalau ketika kita sudah soleh, di saat kita sudah soleha, insya Allah yang akan kita dapatkan nanti jodohnya yang soleh dan soleha juga. Tergantung gitu kan? habit kita di mana berarti. Nah, jadi posisi kita sekarang itu berada di mana? Ya, kalau kita soleh, insya Allah yang akan dapat nanti jodoh kita itu adalah yang wanita yang soleha juga. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin mencari jodoh yang soleh, mencari jodoh yang soleh, sementara kita sholat aja enggak akan pernah dapat. Satu, jadi dalam proses pencarian jodoh, tahapan yang pertama. Yang kedua, ketika nikah inilah, di saat nikah, sebenarnya dalam agama kita itu ketika nikah, yang wajib ada di saat prosesi pernikahan itu, ijab kabul itu kan cuma ada walinya, ada saksinya, ada mempelai prianya. Ya. Ketika sudah sah kata 2 orang saksi sah, baru yang perempuannya datang gitu, yang calon anak daru atau istri tadi baru muncul ke sana gitu kan, baru dihadirkan. Nah, kebanyakan hari ini mohon maaf, ada di sebagian tempat kita lihat ketika nikah, nikahnya dibawa ke masjid, terkadang masuk dalam masjid pun yang anak daru tadi, yang perempuan tidak pakai pakaian yang menutup aurat. Kalau kata orang tua kita, "Samo bantu orang pakai kain sarung." Dia lokate, di bawah nampak, dia lo ke bawah, dia tas singkoknya gitu. Nah, duduk pun berduaan, ya, duduk pun berduaan. Nah, jadi seakan-akan itu dibiarkan, dan terkadang walaupun sudah dibilang, sudah dikatakan, ini kan cuma sementaranya, cuma sebentar. Lagipun mau nikah juga gitu ya, Ustaz. Nah, ya, seperti itu. Nah, di kemudian makanya sering kita sampaikan soal jodoh itu sebenarnya itu kan urusan Allah.
jodoh itu urusan Allah. Memang ada usaha kita untuk mencari jodoh. Ya bukan berarti kita di rumahnya sekedar zikir doa terus jodoh kita langsung datang sendiri. Enggak, harus ada usaha dari kita. Ada usaha, nanti dia akan diridhoi oleh Allah, direstui oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Memang jodoh itu urusan Allah. Kemudian ya kita sering menyaksikan ada orang yang anak-anak remaja hari ini yang pacarannya sampai 5 tahun lebih, 10 tahun lebih contohnya, tapi kalau tidak jodoh tidak akan pernah bertemu di rumah tangga atau di pernikahan gitu kan. Iya, betul. Nanti nikahnya dengan orang lain juga. Nah, jagain jodoh orang kalau kata ya, orang jadi sekarang jodoh ya. orang jadinya gitu kan. Nah, kalau yang jodoh seperti yang sering saya sampaikan, ketika memang jodoh, satu hari pacaran, malamnya dia pergi main ke Taplow atau ke Bukit Lampu contohnya, tertangkap sama Satpol PP, insya Allah besok pagi nikah itu. Nah, itu kadang-kadang ya, itu jodohnya ya Ustaz. Itu jodohnya. Jalannya seperti itu. Ya, semalam pacaran tertangkap sama Satpol PP, insya Allah besok nikah tuh. Na'udzubillah. Kadang-kadang anak kita lebih parah dari Honda dibikin sama remaja hari ini. Honda saja 4 tahun diangsur setiap bulan contohnya, 4 tahun dapat buku BPKB-nya, sah jadi milik kita. Ini anak gadis kita udah 7 tahun, 10 tahun diangkuikin kemari siang malam, tapi nggak pernah dapat buku nikah, kan lebih parah daripada Honda gitu. Nah, jadi ketika nikah, ya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Memang ada istiadat, ada tradisi. Ketika berbenturan dengan agama, dahulukanlah agama dibandingkan dengan adat istiadat kita gitu kan. Nah, kemudian setelah nikah, di saat pesta pernikahan itu sangat jarang sekali kita saksikan di saat ada pesta pernikahan, di saat azan dikumandangkan, ada anak daro Jomarapule yang mengerjakan sholat. Jarang sekali terjadi. Sayang Alasannya make up-nya, di situ Ustaz. mungkin karena uzurnya. Iya. Nah, dengan berbagai macam alasan atau dalil mereka. Kemudian satu lagi, kita tidak terkecuali di Minangkabau. Ketika pesta pernikahan, acara yang sakral, acara yang suci itu sangat disayangkan sekali harus dikotori oleh acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat Islami. Kita ada acara hajatan, ada acara nikah, walimah anak-anak kita, pesta pernikahan anak-anak kita contohnya, tapi ketika di malam hari sering ada begadang, ya, ada organ tunggal dan sebagainya. Kalau sekedar musik aja nggak masalah, ya. Yang masalah itu kadang yang ikut dalam sana nanti ada minumannya, ada judi dan sebagainya. Baik, Ustaz. Nanti kadang mengotori jadi makna kesuciannya. Baik, mudah-mudahan nih dari pelajaran juga ke depannya ya Ustaz ya. Mudah-mudahan bagi yang remaja ingin mencari jodoh juga bisa dengan cara yang lebih baik nih. Baik, pembahasan kita berarti menuju proses anak itu bisa menjadi investasi besar di akhirat kelak adalah mencari jodoh yang baik, dan juga proses hal-hal kecilnya juga harus diperhatikan, salah satunya juga pernikahan tadi ya Ustaz, resepsinya. Nah, apalagi nih problem-problem yang Ustaz temukan ketika dalam hajatan ini, Ustaz, silakan. Ya, baik, di samping dalam hajatan itu ya, dalam hajatan ketika azan dikumandangkan jarang sekali kita temui ada yang lagi hajatan ini. Jangankan anak daru atau marapule ya, yang jadi panitia atau keluarga pun ada terkadang yang tidak mengindahkan panggilan sholat ketika waktu sholat itu masuk atau azan dikumandangkan. Kemudian setelah itu ada di antara calon ayah atau calon ibu yang baru nikah ini contohnya, ketika mohon maaf ketika mereka proses untuk menciptakan anak atau proses untuk ketika berhubungan contohnya, banyak yang nggak ngerti dengan masalah agama. Satu. Kemudian ketika sudah melahirkan, di saat sudah melahirkan nantinya kewajiban bagi seorang ibu menyusui anaknya itu ada sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Kewajiban menyusui anak itu 2 tahun. Cuma terkadang dengan kesibukan orang tua hari ini, wanita karir contohnya, menyusukan anak itu hanya sekedar susu di supermarket ada gitu di ya, supermarket ya. gitu kan. Ada yang 2 bulan, 3 bulan atau beberapa bulan. Setelah itu siapa yang menyusukan anaknya? Ya, dibeli susunya di minimarket dan sebagainya. Dalam ilmu psikologi itu sebenarnya ada faktor hereditas, faktor keturunan. Bagaimana pola ayahnya, bagaimana perilaku orang tuanya, seperti itulah anaknya. Yang dikonsumsi oleh anak ketika sudah berhenti nyusu sama orang tuanya, bukan karena wanita karir contohnya. Oke lah kalau seandainya orang tua ini, sang ibu ini ketika dia bekerja di luar sana, meninggalkan anaknya di rumah dengan orang tua, di saat itu dia tinggalkan memang pakai susu asli dari dia pakai susu yang dipompa contohnya ya, itu masih asli namanya. Tapi kalau yang pakai dari minimarket, pakai susu tabung yang lain dan sebagainya, itu berarti kan tidak dari orang tua lagi. Nah,
asalnya mungkin dari hewan dan sebagainya, maka wajarlah anak ini ketika sudah mulai aktif, sudah mulai bisa bergerak, mulai berjalan dan mulai dewasa, mereka akan bersikap, bertutur kata bukan hanya dari turunan dari orang tuanya saja, tapi bagaimana dari pola makan dan minum yang mereka konsumsi sejak kecilnya. Nah, kemudian dari pendidikan anak, hari ini sesuai dengan Perda, kalau di Kota Padang ya, Perda nomor 6 tahun 2003, memang anak-anak yang usia SD atau MI itu Madrasah Ibtidaiyah itu diwajibkan untuk ikut mengaji. Ada di MDTA atau ada di TPQ. Nah, tapi setelah itu, setelah dari tempat dari MDTA atau TPQ ini, apalagi sudah dapat ijazah ngaji, apalagi kalau sudah ikut acara khatam Al-Quran, maka anak-anak kita mengatakan, kenapa nggak mau ngaji? Karena udah kita khatam Al-Quran katanya, kan nggak mau lagi ngaji. Nah, kenapa demikian? Karena di sekolah yang diminta, ini kerja sangat luar biasa, kerjasama yang baik di pemerintah kita, ketika anak masuk SMP, itu sejak tahun 2004 dulu tuh, diminta ijazah atau surat keterangan dari tempat mereka mengaji. Betul nggak anak ini sudah mengaji? Betul nggak mereka ada kegiatan agama atau ngaji di TPQ atau di masjid atau di MDTA? Tetapi nanti setelah MDTA atau setelah TPQ ini nggak lanjut lagi ke TQA atau nggak lanjut lagi ke MDTW. Artinya ketika mereka sudah SMP, sangat sedikit anak-anak kita yang mau ikut ngaji lagi. Ya, ketika sudah SMP. Kenapa? Karena di SMA nggak diminta lagi surat keterangan mereka dari sekolah itu atau dari tempat mengaji itu bahwa mereka sudah mengaji di tingkat MDTW atau di TQI, kan di SMA nggak diminta lagi atau nggak menjadi persyaratan utama lagi gitu seperti di SMP. Sehingganya anak-anak nggak mau ngaji lagi. Makanya kita perlu dan butuh ada regulasi dari pemerintah. Peran Umara ini penting sekali ya Ustadz ya. Nah, seperti Kota Padang dan di beberapa kota lain di Sumbar sudah diterapkan untuk yang tingkat MDTA atau TPQ ini wajib mengaji, syarat untuk masuk SMP atau MTS atau Senayah nantinya gitu. Nah, kemudian karena sejak kecil ini anak memang tidak dilatih dengan agama, dijauhkan dari agama contohnya. Makanya saya teringat dengan almarhum Ki Haji Zainuddin Amzad pernah mengutarakan, otak boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Setinggi apapun pendidikan anak, yang paling utama itu adalah pendidikan agamanya. Karena rusaknya perilaku moral anak-anak atau remaja hari ini itu disebabkan karena kedangkalan agama mereka. Karena sejak kecil tidak dididik dengan agama oleh orang tuanya, hanya mengandalkan pendidikan agama yang 4 jam seminggu di sekolah formal, di SD atau di MI-nya gitu kan. Nah, sementara yang paling utama sekali untuk membentuk akhlak karakter anak itu adalah agama. Nah, anak-anak hari ini mau datang ke masjid itu hanya ketika ngaji aja. Ketika mereka sudah tamat dari MDTA atau dari TPQ, mereka nggak akan pernah lagi datang ke masjid. Di saat SMP dan SMA itu mau datang ke masjid ketika ada wirid remaja. Wirid remaja itu cuma sekali dalam seminggu. Atau ketika pesantren Ramadan, contoh seperti kita di Kota Padang, ada kegiatan pesantren Ramadan. Ketika pesantren Ramadan, mereka mau datang ke masjid. Tapi kalau seandainya nggak ada wirid remaja, nggak ada pesantren Ramadan, yang usia SMP, yang usia SMA ini, mereka nggak mau lagi datang ke masjid. Jadi seolah-olah masjid ini hanya milik orang tua saja, orang yang sudah tua, yang camat-camat gitu kan. Atau seakan-akan di gerbang masjid itu ada tulisan bahwa masjid ini khusus bagi yang berusia 50 tahun ke atas. Sehingga remaja nggak mau datang ke masjid gitu kan. Nah, terkadang ada juga semacam apa ya, mereka remaja kita hari ini, anak-anak kita hari ini jauh dari masjid itu bukan tidak bisa kita salahkan pada mereka saja. Bisa juga dari orang tuanya, bisa jadi dari masjid itu sendiri gitu. Ya. Karena ibda binafsi juga berarti ya Ustaz, karena orang tua tidak memberikan contoh sebelumnya. Ketika orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari gitu kan. Nah, karena demikian saya pernah ketika kasih kultum di salah satu sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 1.000 orang. Di saat kultum pagi di hari Jumat itu kita tanya, siapa tadi pagi yang dibangunkan oleh orang tuanya? Yang dibangunkan oleh orang tuanya, rata-rata anak ini semuanya angkat tangan. Dibangunkan oleh orang tua, ya, baik orang tua ataupun saudaranya, angkat tangan semuanya. Tapi dengan pertanyaan yang kedua, siapa tadi pagi yang dibangunkan oleh orang tuanya untuk sholat subuh? Yang ribuan tadi ngangkat tangan, turun semuanya. Yang angkat tangan cuma nggak sampai 100 orang, ya.
Tapi dengan pertanyaan yang ketiga, siapa tadi pagi yang dibangunkan oleh orang tuanya karena takut telat datang ke sekolah, rame-rame mereka ngangkat tangan lagi kayak gitu kan. Artinya kebanyakan dari kita orang tua, ini introspeksi bagi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Anak adalah amanah dari Allah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar dari Allah. Nah, ketika kita sia-siakan, Rasulullah saja nggak segan-segan membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk mengerjakan sholat. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Nah, hari ini ada anak contohnya, atau yang habis nikah tadi, habis pesta pernikahan. Kalau sampai jam 6 nggak keluar dari kamarnya, dimaklumi aja kata orang tua atau kata mertuanya. Gitu ya, sampai jam 7 nggak keluar juga, oh barangkali tadi habis tahajud jam 3, jam 4, mereka langsung sholat subuh kemudian tidur lagi. Tapi dibiarkan aja, dimaklumi aja. Segan membangunkan atau mengetuk pintu menantu katanya. Tapi kalau udah jam 9, jam 10 nggak keluar juga dari kamar, baru disindir. Ini kucing lalu sih kalau video kecil makan kata orang tua. Jadi pendidikan agama itu juga mulai dari rumah. Contoh suri teladan yang baik yang diberikan oleh orang tua. Ketika azan dikumandangkan, orang tua tidak mengerjakan sholat, bagaimana anak kan ngerti dengan sholat, orang tua aja nggak sholat. Gitu. Baik. Nah Ustadz, kalau kita bahas kembali ke orang tua nih Ustadz, antara orang tua ayah dan ibu, peran yang paling besar ini di antara keduanya mana yang lebih besar? Antara ayah dan ibu? Iya. Untuk membentuk karakter anak, pribadi anak, yang paling berperan itu sebenarnya adalah ibu. Kenapa demikian? Ada orang tua yang soleh, ayahnya soleh, tapi ibunya enggak. Ayahnya soleh, ibunya tidak soleh. Nah, otomatis anaknya nanti belum tentu akan bisa menjadi anak yang soleh sama seperti ayahnya. Ya, ayahnya soleh, sementara ibunya tidak. Lihat contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi lagi, bukan hanya soleh, tapi seorang nabi lagi. Tapi istrinya enggak. Akhirnya anaknya Kan'an enggak mau ikut dengan ayahnya. Tapi di saat ibunya yang soleh, ayahnya tidak. Lihat Ibrahim alaihissalam contohnya. Ya. Ayahnya tidak soleh, tapi ibunya soleh, ya, ibunya soleh. Nah, walaupun ayahnya tidak sama agamanya dengan Nabi Ibrahim atau agama tauhid yang dianut oleh Ibrahim, ayahnya bukan hanya jadi penyembah berhala, tapi tukang pembuat patung, pembuat berhala. Disampaikan oleh Ibrahim, ini pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya ini salah, ini bertentangan dengan agama, ini enggak sesuai dengan akidah. Contohnya ditentang lagi oleh ayahnya. Kalau bahasa kitanya di Minang, ambulon yang diajar dulu mau mencoba garam gitu. Iya, betul. Nah, yang paling menentukan itu karena yang bergaul di rumah tangga itu yang paling banyak waktunya bergaul dengan anak adalah seorang ibu. Nah, makanya pesan kita kepada generasi muda, kalau ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu sebenarnya carilah calon istri yang benar-benar solehah hendaknya. Karena si ayah paling di rumah itu cuma bentar, pagi sebentar, kadang-kadang ketika ayah berangkat pergi bekerja, anaknya belum bangun. Ayah pulang nanti dari bekerja, anaknya udah tidur lagi deh sampai di rumah. Yang paling banyak bergaul dengan anak, yang membentuk karakter anak itu sebenarnya adalah seorang ibu di rumah. Jadi yang sangat berpengaruh, berperan sekali untuk menciptakan anak yang soleh dan soleh itu adalah si ibu di rumah. Karena ada satu kisah, ini kisah nyata terjadi di kota kita Padang juga. Memang sih kedua-duanya soleh, tapi ayahnya sibuk bekerja dari pagi sampai sore, sampai hampir maghrib baru nyampe di rumah. Tapi anaknya berhasil menjadi seorang qori, anaknya berhasil menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi qori di provinsi. Itu berkat orang tuanya, ibunya yang sangat luar biasa. Nah, ini agak kita kerucutkan lagi nih Ustadz. Berarti tugas seorang perempuan ini lebih double ya Ustadz ya, lebih luar biasa. Nah, apakah ada celah nantinya bagi sosok seorang perempuan yang rasanya sekarang dari kategori soleha ini belum tercapai nih Ustadz. Nah, untuk mencapai kategori solehah yang sekarang ini, apakah ada celahnya nanti bagi wanita-wanita yang merasa dirinya belum soleha Ustadz? Ya, soleha itu di samping dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau seorang perempuan, tingkat solehah perempuan itu di samping ibadahnya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, juga dengan seorang suaminya. Bahkan kita dulu dalam sejarah kita baca, ada seorang suami yang pergi berperang bersama Rasulullah. Jadi soleha seorang istri itu diukur bukan hanya ketika dia rajin mengerjakan ibadah kepada Allah saja, tidak. Tapi bagaimana dia taat dan patuh kepada suaminya. Nah, ini lebih ngerucut lagi. Bagaimana dia taat dan patuh pada suaminya. Jangankan ibadah pekerjaan yang lainnya, ibadah sunnah, puasa sunnah aja contohnya yang dilakukan oleh seorang istri tapi tanpa izin, tanpa ridho dari suaminya, maka puasanya bisa jadi haram, nggak boleh dilakukan. Nah, dulu ketika
seorang suami ini pergi berperang bersama dengan Rasulullah, sebelum dia pergi berperang, pesannya sama istrinya, jangan keluar rumah sebelum saya kembali berperang bersama Rasulullah. Nah, di saat suaminya pergi berperang bersama Rasulullah, ada utusan yang datang dari kampung halamannya yang mau ngasih kabar kalau orang tuanya jadi lagi sakit gitu. Disuruh datang pulang kampung. Apa jawab dari si istri yang soleha ini? Saya dilarang oleh suami saya untuk keluar rumah sebelum dia pulang berperang bersama Rasulullah. Kembalilah utusan dari kampung tadi ke kampung halamannya menyampaikan sama ibunya, ini jawaban dari anakmu. Ya, ibunya menanggapi dengan senyuman saja karena dia tahu yang sebenarnya. Kemudian di saat ibunya sudah sakaratul maut, sudah sekarat nih, dipanggil lagi anaknya oleh utusan tadi. Ibumu udah sakaratul maut. Cobalah cari sabanta. Beko padu tanah tasirah na basuo. Kalau bahasa kita di Minang, daripada tanah tasirah nanti basuo beko. Jawabannya masih tetap sama. Saya dilarang oleh suami saya keluar rumah. Ya. Dan di saat orang tuanya, ibunya tadi sudah meninggal dunia, dipanggil lagi anaknya. Suaminya belum pulang berperang bersama Rasulullah. Masih jawabannya tetap sama seperti itu. Saya dilarang oleh suami saya keluar rumah. Pesannya tidak boleh keluar rumah sebelum pulang bersama Rasulullah. Sebelum suami saya kembali berperang bersama Rasulullah. Nah, kembalilah utusan tadi. Di saat suaminya sudah pulang berperang bersama Rasulullah, diceritakan pada suaminya bahwa ibunya di kampung sudah meninggal dunia. Bahkan sudah 3 kali utusan dari ibunya dari kampung halaman itu untuk menjemput dia agar bertemu dengan ibunya. Tapi saya teringat dengan pesan suami, tidak boleh keluar rumah sebelum suaminya pulang berperang. Nah, suami ini diceritakan kepada baginda Rasulullah. Nah, apa jawaban Rasulullah? Ibunya, kemudian anaknya tadi, suaminya masuk surga, dijamin oleh Allah masuk surga karena suami sudah berhasil menjadi istri yang soleha, orang tua ibunya di kampung sudah berhasil menjadi anak yang soleha, yang patuh dan taat kepada suami. Ketiga-tiganya dia masuk surga. Masya Allah. Tapi kalau ini edisinya limited edition ya Ustaz, ya bertemu wanita seperti ini ya Ustaz. Cuma terkadang kalau kita hari ini ada yang mengatakan baru kapatang kenal dinyola patuh bana kayaknya. Karena ada yang seperti itu, orang tua yang seperti itu mengatakan gitu. Nah, dari siku tapancanya dulu mah. Ambo yang mengadakan dulu masa patuh ke suami pada kamu. Kalau bagi orang-orang yang ngerti, nggak paham dengan agama gitu. Baik, mudah-mudahan nih menambah ilmu juga bagi kita semua ya pemirsa yang dirahmati Allah. Nah Ustadz, berarti konsep pertama adalah dalam proses pemilihan jodoh, dalam proses menjalankan pernikahan dengan baik dan juga pendidikan anak. Nah kalau kita lihat nih Ustadz, orang tua tentu akan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Iya betul. Nah tapi untuk balance nih antara pendidikan dunia dan juga akhirat ini sangat-sangat tidak berimbang nih Ustadz. Nah bagaimana nih solusi dari Ustadz untuk hal ini? Nah seperti ini. Karena kebanyakan hari ini kita hanya lebih diutamakan atau lebih cinta dengan masalah dunia dibandingkan dengan akhirat. Makanya Rasulullah katakan dalam hadisnya, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Terlalu cinta dengan dunia itu adalah pangkal dari segala macam maksiat. Yang kita utamakan hari ini dari orang tua adalah pendidikan dunia anak, pendidikan umumnya dibandingkan dengan pendidikan agama. Ya, contohnya seperti di sekolah ya. Di sekolah, di saat anak rendah nilai matematikanya, rendah IPA-nya, rendah pelajaran umumnya, mata pelajaran umumnya, orang tua, guru, bahkan anak sendiri pusing mencari tempat les, walaupun jutaan rupiah akan dibayar tuh semuanya. Tapi di saat anak nggak bisa baca Al-Quran, di saat anak nggak betul cara sholatnya, nggak benar cara sholatnya, ada berapa dari kita orang tua muslim yang benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk pendidikan agama anak kita ini. Padahal ini aset sebenarnya bagi kita, yang akan mengantarkan kita sampai ke surga nantinya. Ya, jadi tidak seberapa dari kita, dari orang tua yang benar-benar, contohnya mendatangkan ustadz atau mencari guru yang benar-benar ahli bidangnya untuk masalah pendidikan agama anak kita, gitu kan? Tidak seberapa. Bahkan kebanyakan dari kita orang tua sangat rugi. Ruginya seperti ini. Orang tua untuk pendidikan anak seperti ini, sampaikan tadi, untuk pendidikan anak, terutama pendidikan di formal ya, orang tua akan berusaha semaksimal mungkin, ndak kayu janjang di kapian untuk demi anak, demi anak. Nah, tapi terkadang ketika sejak awal tidak dilandasi anak ini dengan pendidikan agama, yang rugi nanti orang tua loh. Kenapa demikian? Anak udah sukses kuliah S1, S2 sampai S3, sukses di negeri orang, di rantau orang, di saat orang tuanya sakit. Tinggal di kampung itu pulang pokok, pulang modal, tinggal ayah dan ibu. Di saat ada orang tuanya yang sakit contohnya, anak nggak bisa pulang dengan alasan nggak dapat izin dari pimpinan,
nggak ada biaya untuk pulang contohnya, dan berbagai macam alasannya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, di saat orang tuanya meninggal dunia contohnya, anak yang dari rantau ditunggukan kehadirannya oleh orang tua, oleh saudara-saudaranya, oleh keluarga di kampung. Tapi sayang, ketika anak sudah sampai di kampung halaman, apa tugasnya? Apa kerja yang dilakukan oleh kebanyakan anak hari ini contohnya? Bukan menyelenggarakan jenazah ayah dan ibunya, tapi ngambil video, ngambil handphone, ngambil kamera yang canggihnya, yang hebat, yang mahal harganya, divideokan kenang-kenangan terakhir dengan ayah bunda tercinta. Yang rugi sebenarnya siapa? Siapa yang mengafani anak orang tuanya? Siapa yang menyelenggarakan jenazah orang tuanya? Kongsi kematian. Syukur-syukur kalau di masjid atau di mushola itu ada kongsi kematian. Kalau nggak ada kongsi kematian, siapa yang akan mengurus jenazah orang tuanya? Kan nggak ada. Nah, ini pengalaman saya ketika jadi marbot atau tinggal di masjid mushola, sering kali menjadi imam ketika sholat jenazah. Padahal yang berhak, yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling baik, yang paling bagus menyelenggarakan jenazah, menjadi imam sholat itu adalah anak kandungnya sendiri, gitu kan. Anak kandungnya sendiri. Cuma terkadang karena sejak kecil anak tidak dilatih, dibina dengan pendidikan agama, hanya pendidikan umum, hanya dunia yang kita cari, sehingga anak nggak tahu dengan bagaimana cara berbakti dengan orang tuanya. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, ya nggak bisa mengharapkan apa-apa dari anaknya, karena nggak tahu bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, gitu kan. Maka perlu, sangat penting sekali regulasi dari pemerintah kita bagaimana mewajibkan anak-anak kita yang ngaji dari tamat MDTA ini ada MDTW-nya. Karena di MDTW itu nanti akan belajar masalah pendalaman tentang masalah agama, terutama masalah fikih. Anak akan belajar. Dan di masjid mushola pun sangat jarang kita temukan ada kaderisasi, contohnya kaderisasi untuk pengurusan atau kongsi kematian. Yang ngurus itu memang yang udah tua, yang orangnya memang udah tua, gitu kan, yang jadi anggota kongsi kematian, yang bisa ngurusnya. Dari 100 anggota kongsi kematian, kadang yang bisa ngurus jenazah itu cuma beberapa orang saja. Saat mereka sudah meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan? Nah, makanya tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin ini kan tidak bisa kita pisahkan. Ya, kita bukan berarti kita membelokkan makna dari tungku tigo sajarangan, tidak, tapi antara pemerintah, antara orang tua dengan pendidikan, dengan tempat mereka menuntut pendidikan atau ilmu ini memang tidak bisa dipisahkan. Jadi, ya seperti itu. Nah, berarti memang kegagalan yang sangat luar biasa bagi orang tua saat dia wafat tidak bisa diselenggarakan oleh anaknya, ya Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang ternyata kita sudah dibatasi waktu juga nih Ustaz. Mohon berikan pesan singkat atau kesimpulannya tentang tema kita, bagaimana cara menjadikan anak jalan menuju surga, Ustaz. Silakan. Baik. Untuk menjadikan anak kita bisa menjadi jalan bagi kita menuju surga, harus benar-benar menciptakan anak kita, mendidik mereka dengan agama. Karena konsepnya itu sebenarnya adalah agama. Bahkan di akhirat itu nanti, dalam hadisnya Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Dan di akhirat nanti, orang tua yang soleh dan soleha tapi tidak peduli dengan pendidikan agama dengan agama anak. Bahkan ketika orang tua sudah mau melangkah masuk surga, dipanggil lagi oleh malaikat. Ya, sama-sama digiring masuk ke dalam neraka disebabkan karena ketika hidup di dunia orang tua tidak pernah memperhatikan masalah pendidikan agama anaknya. Maka kita sangat berharap sekali kepada orang tua di rumah, contohnya ketika ada anak-anak kita yang ikut mengaji di MDTA, ngaji di TPQ, di saat didikan subuh, yuk kita antarkan anak kita ke masjid dan mushola. Di saat didikan subuh, ikut sholat subuh berjamaah dengan anak-anak kita. Jangan hanya sekedar diantarkan ke masjid, sampai di pintu masjid orang tua pulang seperti sinetron, sambung lagi tidurnya di rumah, gitu kan. Nah, bahkan ada yang anaknya setelah didikan subuh pulang ke rumah, nyampe di rumah orang tuanya masih ngorok, masih tidur lagi, nyambung lagi tidurnya. Jadi memang harus ada perhatian yang sangat luar biasa dari orang tua terhadap pendidikan anaknya. Saya saja sangat bangga, sangat luar biasa, berterima kasih sama orang tua. Walaupun sekarang sudah nikah, sudah punya anak 4 loh. Makanya sampai di rumah, di saat sudah tidur, yang ditanyakan oleh orang tua itu, ketika kita sudah tidur contohnya, udah sholat isya nggak? Udah sholat isya atau belum? Semuanya ditanya semua anak-anaknya, sangat luar biasa. Nah, jadi jangan pernah, makanya sering kita sampaikan dalam setiap kajian, jangan pernah menyuruh anak untuk datang ke masjid, tapi ajaklah mereka ke masjid. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan soleh itu akan bisa kita ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallah Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih banyak telah menyaksikan Syiar dan Syair. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Qori dan juga Nasyid yang sudah hadir.